Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 kelas A dari studi independen akan menjelaskan mengenai sensor dan transmitter. Lagi kalau oke, next. Karena lu akan ada di kita. Di sini anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Kamil, Ridho Haryanto Seragen, Citra Anisantoro Ain, Kema Azadi Putra, dan Vicky Prasetyo. Berikut adalah contoh-contoh dari sensor yang akan dijelaskan oleh teman-teman. Sensor infrared pada remote TV. Sensor inframerah atau infrared sensor adalah sebuah perangkat elektronik yang dirancang untuk mendeteksi cahaya inframerah yang tidak terlihat oleh mata manusia. Cahaya inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih panjang daripada cahaya tampak, sehingga tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata manusia. Namun, sensor inframerah dapat mendeteksi radiasi inframerah dan mengubah menjadi sinyal listrik yang dapat diolah atau digunakan untuk berbagai tujuan. Selanjutnya, fungsi sensor inframerah pada remote TV, yaitu menerima sinyal IR. Sensor inframerah pada remote TV menerima sinyal inframerah yang dipancarkan oleh remote control. Setiap tombol pada remote control, remote memiliki kode IR unik yang sesuai dengan perintah yang ingin diberikan ke TV. Selanjutnya mengubah sinyal menjadi perintah. Setelah menerima sinyal IR, sensor ini mengubahnya menjadi perintah elektronik yang dapat dimengerti oleh perangkat TV. Selanjutnya mengirim perintah ke TV. Setelah mengkonversikan sinyal IR menjadi perintah yang sesuai, sensor inframerah akan mengirimkan perintah tersebut ke pemroses internal TV. Jadi, sensor inframerah pada remote TV memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat TV dari jarak jauh dengan cara menekan tombol pada remote, yang kemudian mengirimkan sinyal inframerah ke TV untuk mengaktifkan perintah yang diinginkan. Ini membuat pengguna remote TV menjadi lebih praktis dan nyaman. Malah fungsi sensor inframerah pada remote TV. Yang pertama itu hambatan jarak. Sensor inframerah pada remote TV memiliki jarak maksimum yang efektif. Jika Anda terlalu jauh dari TV atau objek yang menghalangi jalur inframerah antara remote dan TV, sinyal mungkin tidak akan mencapai ke TV. Yang kedua yaitu baterai lemah. Jika baterai pada remote TV sudah lemah, maka daya pengirim sinyal inframerah akan berkurang atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Yang terakhir, remote rusak. Sensor inframerah pada remote itu sendiri bisa rusak atau cacat. Hal ini dapat terjadi karena pemakaian berlebihan atau kerusakan fisik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sensor LDR pada lampu jalan. Sensor LDR atau Light Dependent Resistor adalah sebuah jenis komponen elektronik yang berfungsi sebagai sensor cahaya. Sensor LDR memiliki sifat resistansi yang berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Dengan kata lain, resistansinya akan berkurang ketika cahaya yang diterimanya meningkat, dan sebaliknya, resistansinya akan meningkat ketika cahaya berkurang. Next, Bang. Fungsi sensor LDR pada lampu jalan yaitu penyalaan otomatis. Sensor LDR memungkinkan lampu jalan untuk menyala secara otomatis saat cahaya di sekitarnya mulai berkurang, seperti pada malam hari atau kondisi cuaca mendung. Ini menghemat energi dengan menghindari penggunaan lampu saat cahaya matahari masih cukup terang. Kenyamanan dan keamanan lampu jalan yang diatur oleh sensor LDR memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan. Mereka menyala secara otomatis saat kondisi cahaya memerlukan pencahayaan tambahan, sehingga meminimalkan resiko kecelakaan lalu lintas dan memberikan rasa aman bagi penjalan kaki. Kemudian, penyiaran cahaya yang optimal. Dengan sensor LDR, lampu jalan dapat disesuaikan dengan intensitas cahaya yang ada. Saat cahaya alami cukup terang, lampu akan berfungsi pada tingkat pencahayaan yang lebih rendah. Namun, saat cahaya
berkurang, lampu jalan akan menyala pada tingkat pencahayaan yang lebih tinggi untuk memberikan visibilitas yang cukup bagi pengguna jalan. Kemudian, keempat, efisiensi energi. Dengan mengatur pencahayaan berdasarkan kebutuhan, sensor LDR membantu mengurangi konsumsi energi lampu jalan. Ini menghasilkan penghematan energi yang signifikan dan membantu mengurangi biaya operasional. Malafungsi sensor LDR pada lampu jalan, yaitu pertama, sensor kotor. Debu, kotoran, atau kerak yang menempel pada permukaan sensor LDR dapat mengurangi sensitivitasnya terhadap cahaya, sehingga lampu jalan mungkin tidak menyala pada waktu yang tepat. Solusinya adalah membersihkan sensor secara berkala dengan hati-hati menggunakan alat pembersih yang sesuai. Yang kedua, gangguan cahaya. Sumber cahaya eksternal seperti lampu jalan lain atau cahaya dari kendaraan yang lewat dapat mempengaruhi respon sensor LDR. Sensor mungkin mengira masih cukup tenang untuk tidak menyala meskipun kondisi cahaya sebenarnya memerlukan pencahayaan. Mengatur sensitivitas sensor dengan benar dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dapat membantu mengatasi masalah ini. Oke, lanjut, yaitu sensor gerak pada lampu. Sensor gerak adalah jenis sensor yang dirancang untuk mendeteksi perubahan dalam lingkungan sekitar mereka yang terkait dengan gerakan. Sensor ini mengubah perubahan tersebut menjadi sinyal listrik yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Sensor gerak biasanya digunakan untuk tujuan otomatisasi, keamanan, penghematan energi, dan kenyamanan. Lanjut, Bang. Kemudian fungsi sensor gerak pada lampu. Sensor gerak pada lampu adalah perangkat yang digunakan untuk mengaktifkan atau mematikan lampu secara otomatis berdasarkan deteksi gerakan. Sensor gerak ini bekerja dengan cara mendeteksi perubahan dalam lingkungan sekitarnya, seperti pergerakan orang atau objek, dan kemudian mengirimkan sinyal untuk mengontrol pencahayaan lampu. Prinsip kerjanya, sensor gerak yang terpasang pada lampu akan mendeteksi gerakan atau getaran yang melewati area sensor tersebut. Setelah gerakan terdeteksi, sensor akan mengirimkan sinyal ke mikrokontroler yang terpasang pada lampu. Mikrokontroler akan mengaktifkan lampu sehingga lampu akan menyala secara otomatis. Lampu akan tetap menyala selama ada gerakan yang terdeteksi oleh sensor gerak. Setelah tidak ada gerakan lagi, lampu akan mati secara otomatis setelah beberapa waktu. Lanjut, Bang. Malfungsi sensor gerak pada lampu. Lampu tidak menyala saat diperlukan. Cek kekuatan listrik, pastikan bahwa sumber daya listrik ke lampu dan sensor gerak berfungsi dengan baik. Periksa koneksi kabel dan pastikan tidak ada gangguan dalam pasokan listrik. Kemudian, sensor tidak merespon sama sekali. Cek koneksi dan pasokan listrik. Pastikan kabel dan pasokan listrik ke sensor gerak terhubung dengan baik. Periksa juga apakah ada gangguan listrik yang dapat mempengaruhi sensor. Kemudian yang ketiga, lampu terus menyala atau sering mati-mati. Cek pengaturan sensitivitas. Beberapa sensor gerak memiliki pengaturan sensitivitas yang dapat disesuaikan. Pastikan bahwa pengaturan sensitivitasnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Lanjut, transducer. Oke, baik. Di penjelasan transducer. Nah, jadi transducer itu adalah suatu perangkat atau komponen elektronik yang memiliki kemampuan untuk mengubah suatu bentuk energi menjadi energi yang berbeda. Nah, kalau kita lihat perbedaan transducer dengan sensor, kalau sensor itu mengubah suatu besaran menjadi besaran listrik, menjadi besaran tegangan. Sedangkan pada transducer ini dia mengubah bentuk suatu besaran ke dalam
bentuk besaran energi yang berbeda. Dapat kita lihat pada blok diagram sebelah kanan, itu ada physical quantity atau suatu besaran fisis ketika masuk ke transducer itu akan diubah menjadi analogical normalized sinyal. Jadi berupa sinyal analog yang disesuaikan gitu. Nah, jadi transducer digunakan dalam beberapa aplikasi ya. Seperti contohnya itu ada mikrofon. Kalau kita lihat secara prinsipnya, font itu mengubah suatu besaran gelombang suara yang masuk ke dalam elemen sensing di mikrofon, lalu diubah eh, lalu besarannya itu diubah ke dalam bentuk gelombang suara yang diamplifikasi atau diperbesar. Itu untuk transducer. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari transducer. Yaitu yang pertama ada mikrofon yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Yang kedua ada termometer digital. Jadi termometer ini mengubah atau suruhan dan mengkonversinya menjadi tampilan digital yang dibaca. Selanjutnya ada smartwatch yang terdiri dari berbagai transducer termasuk seperti sensor detak jantung, sensor akselerometer, dan sensor cahaya. Dan ada loudspeaker yang mengubah suara menjadi sinyal listrik, dan lampu LED yaitu merupakan dioda konduktor yang mengubah arus listrik menjadi cahaya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.